Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nabila Lutfiah dari Program Studi Teknologi Pangan B 2018 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengolah bahan pangan susu menjadi salah satu dessert atau bisa juga cemilan yang tidak hanya enak namun juga menyehatkan, yaitu strawberry yogurt ice cream. Nah, dalam proses pengolahannya, susu sebagai bahan dasar akan dibagi menjadi dua proses pengolahan. Yang pertama, susu akan diolah menjadi yogurt sebagai bahan campuran es krim nantinya. Sedangkan susu sisanya yang ada akan digunakan dalam proses pembuatan es krim. Sebelumnya, apa sih yogurt itu? Menurut Budi Rahayu tahun 2020, yogurt merupakan salah satu jenis olahan susu yang difermentasi dengan menggunakan suatu bakteri, yaitu bakteri asam laktat, baik tanpa penambahan maupun dengan penambahan bahan pangan lain seperti sari buah atau bahan tambahan pangan yang diizinkan. Yogurt termasuk ke dalam minuman probiotik yang memiliki nilai fungsional atau memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Berdasarkan pendapat Septiani et al. Tahun 2013, kandungan bakteri yang terdapat pada yogurt sangat bermanfaat bagi pencernaan, di mana bakteri asam pada yogurt yang masuk akan menyelimuti benih usus hingga menjadi asam, yang menyebabkan bakteri patogen atau bakteri jahat lainnya tidak dapat berkembang biak. Selain itu, karena telah melalui proses fermentasi, yogurt juga aman dikonsumsi bagi penderita lactose intoleran. Nah, pembuatan es krim yogurt ini diharapkan agar kita dapat mengonsumsi es krim yang tidak hanya memiliki rasa yang enak, namun juga memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja yuk kita buat produknya. Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat strawberry yogurt ice cream adalah susu murni. Di sini saya menggunakan susu segar, namun bisa juga menggunakan susu UHT, starter yogurt, strawberry secukupnya, jeruk lemon, gula pasir, gelatin, bisa juga menggunakan bubuk agar-agar, whipping cream, termometer, gelas ukur, wadah dengan tutup, pengaduk sendok dan saringan, panci, baskom, blender, dan mixer. Tahap pertama yang dilakukan adalah membuat yogurt terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu memanaskan air hingga mendidih untuk mensterilkan alat yang akan digunakan. Semua alat disterilkan dengan cara direndam. Kemudian, alat yang telah steril diletakkan di dalam wadah. Tujuan sterilisasi adalah untuk membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada alat. Susu yang akan digunakan disaring untuk menghilangkan kotoran di dalamnya. Kemudian, susu dipasteurisasi pada suhu 75 derajat Celcius selama 5 menit dengan teknik double pan. Tujuan pasteurisasi dengan teknik ini adalah agar kandungan gizi yang terdapat di dalam susu tidak rusak, namun bakteri patogen yang terdapat di dalamnya akan mati. Susu yang sudah dipasteurisasi dipindahkan ke dalam wadah sebanyak 500 ml. Sisa susu lainnya disimpan di dalam kulkas untuk pembuatan es krim. Susu lalu didinginkan hingga suhu menjadi 45 derajat Celcius. Hal ini karena, menurut Ihsan tahun 2017, suhu yang cocok untuk pertumbuhan bakteri asam laktat pada pembuatan yogurt adalah 37 hingga 45 derajat Celcius. Setelah susu dingin, kemudian ditambahkan starter yogurt sebanyak 10% dari jumlah susu yang akan digunakan. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Bakteri starter yogurt yang biasa digunakan dalam proses pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Wadah kemudian ditutup rapat dan dilapisi dengan kain. Kemudian, dimasukkan ke dalam tempat tertutup selama 6-12 jam. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan suhu saat fermentasi berlangsung untuk mengoptimalkan pertumbuhan bakteri asam laktat di dalamnya. Disarankan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dapat menggunakan inkubator agar suhu tetap stabil. Hal ini karena suhu saat fermentasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembuatan yogurt. Namun, karena tidak ada, di sini saya menyimpan di dalam oven dengan kondisi mati.
Menurut pendapat Adrian dan Aminah tahun 2012, proses fermentasi ini akan mengubah laktosa yang terdapat di dalam susu menjadi glukosa dan galaktosa, sehingga menjadi lebih mudah dicerna. Kemudian glukosa akan diubah lagi menjadi asam laktat. Hal inilah yang membuat kadar laktosa menurun karena telah diubah menjadi asam laktat, sehingga aman untuk dikonsumsi bagi penderita laktos intoleran. Setelah 12 jam fermentasi, yogurt dapat dikeluarkan. Nah, dapat dilihat tekstur yogurt setelah fermentasi akan menjadi lebih padat dan lebih kental daripada tekstur sebelum fermentasi. Menurut Jayanti tahun 2015, perubahan tekstur pada saat proses fermentasi disebabkan karena adanya asam laktat yang mengumpalkan protein di dalam susu. Protein yang mengumpal ini kemudian akan membentuk gel. Nah, hal inilah yang membuat tekstur menjadi lebih kental. Selain tekstur, proses fermentasi ini juga akan menghasilkan rasa serta aroma asam khas yogurt. Menurut Rihanna et al. Tahun 2019, rasa dan aroma asam pada yogurt ini disebabkan karena adanya senyawa tertentu khususnya asam laktat pada yogurt. Kedua hal inilah yang menandakan bahwa yogurt sudah siap dan dapat dikonsumsi langsung ataupun diolah lagi seperti yang akan kita lakukan, yaitu untuk membuat produk es krim yogurt. Nah, sebelum digunakan dalam campuran es krim, yogurt ini dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Tahap kedua yaitu membuat es krim yogurt dengan rasa buah stroberi. Langkah pertama, masukkan whipping cream sebanyak 60 gram dan susu segar dingin sebanyak 200 ml ke dalam baskom. Mixer whipping cream dengan susu segar dingin kurang lebih selama 6 hingga 7 menit sampai mengembang dan kental. Lalu sisihkan. Langkah kedua yaitu membuat puree atau jus stroberi dengan menggunakan blender. Kemudian pindahkan puree ke dalam panci dan dimasak. Setelah itu, masukkan perasan 1 buah lemon, gelatin 7 gram, dan gula pasir 175 gram. Aduk hingga gula larut. Tujuan dari penggunaan gelatin menurut Anesia dan Dana Rindra tahun 2017 adalah sebagai pengemulsi yang akan mengikat air sehingga tekstur menjadi lebih halus serta penampilan es krim menjadi lebih baik. Kemudian, tambahkan susu segar sebanyak 200 ml ke dalam panci, lalu panaskan sebentar, dan matikan kompor. Selanjutnya, masukkan yogurt yang telah dibuat sebelumnya ke dalam adonan whipping cream. Aduk hingga rata. Masukkan strawberry filling ke dalam adonan. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Tuang adonan es krim ke dalam wadah. Kemudian lapisi dengan plastik wrap. Lalu wadah ditutup. Masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 2 jam. Namun, jika kalian memiliki es krim maker, masukkan adonan ke dalamnya, tunggu hingga padat, lalu pindahkan ke dalam wadah, kemudian masukkan ke dalam freezer selama 6 jam. Jika tidak memiliki es krim maker, setelah 2 jam, keluarkan adonan dari dalam freezer. Kemudian, mixer adonan hingga tercampur rata. Lalu, tutup kembali dengan plastik wrap. Dan masukkan ke dalam freezer selama 6 jam. Es krim yang
dibekukan dengan suhu rendah akan menghasilkan hasil yang lebih baik karena kristal es yang terbentuk akan lebih kecil. Selain itu, penggunaan bahan pengemulsi juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatan es krim. Menurut Mulyani et al. Tahun 2017, bahan pengemulsi ini akan mengikat globula lemak, air, dan udara sehingga tekstur yang dihasilkan akan menjadi lebih lembut. Karena itu, dalam pembuatan es krim, pilihlah bahan pengemulsi yang baik untuk mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Setelah dibekukan selama kurang lebih 6 jam, es krim yogurt siap dinikmati. Nah, ini produk strawberry yogurt es krim yang sudah dibuat. Rasanya enak, manis, asam, segar, dan tentunya menyehatkan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!